Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat berjumpa Konco Patrako dimanapun Anda berada. Saat ini saya Jai dari Patrako akan mereview ekskavator. Kami menyebutnya ini PTC 75 Forestry atau PTC 75. Ini di kelas 6 ton lebih. Baik, kita akan review bersama-sama pemirsa. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di komentar. Kita akan sama-sama berdiskusi berkaitan dengan produk Patrako ini. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa Patrako ini bisa dilihat di sini. Ini Patrako, kelihatan. Patrako ini merupakan perusahaan dalam negeri. Kepanjangan dari Patrako ini merupakan Pariaman Traktor Company. Pariaman itu merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Nah, kenapa namanya disebut Pariaman Traktor? Karena ownernya dan pendirinya itu merupakan orang Pariaman dari Sungai Limau. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak 2007, namun sudah beroperasi jauh sebelum itu, sejak 2002 juga sudah jualan. Tapi memang kalau yang benar-benar merek sendiri, Patrako itu baru di 2007. Kalau ada komentar nanti silakan dibacakan, Ibu Admin. Ya, siap Pak. Oke, baik. Baik pemirsa, itu dia sekilas tentang Patrako, owner dan pemilik. Satu-satunya pemodal dari Patrako ini merupakan Bapak Auli Arifai. Kalau pemirsa melihat di bio, nanti bisa cek di postingan kita. Beliau selalu mengedukasi para pemirsa, konco-konco sekalian, berkaitan dengan ekskavator dan lain-lain. Baik pemirsa, produk dari ekskavator ini, produk dari Patrako ini ada beberapa. Di antaranya ada mini ekskavator mulai dari kelas 9 ton, 6 ton. Namun kalau ada permintaan itu kita bisa menerima request. Itu mulai dari kelas 2 ton sampai di kelas 40 ton. Itu yang di ekskavator. Kemudian kami juga di Patrako menerima assembling. Itu crane, baik itu multi crane, begitu juga maupun dia mobile crane, truk crane, pokoknya berbagai jenis crane bisa kami penuhi assembling sesuai dengan request dan permintaan dari pemirsa sekalian. Nah, itu tadi dua produk sudah saya jelaskan, ada ekskavator, kemudian ada crane, dan yang paling laris dan bisa dikatakan rajanya di Sumatera Barat itu adalah Patrako breaker atau alat pemecah batu, hydraulic breaker. Attachment yang dipasang di ekskavator, bucketnya diganti, kemudian diinstal hydraulic breaker. Itu kalau di Sumatera Barat itu bisa kita bilang 7 dari 10 breaker itu pasti Patrako punya. Kenapa? Karena kita menjamin purna jual, ketersediaan spare part, baik itu mulai dari side ball, truk ball, sampai juga seal-sealnya dan juga paku-paku breakernya kita ready di Kota Padang. Dan untuk pengiriman kita untuk customer service itu 24 jam, 7 kali 24 jam. Bahkan sekarang ini merupakan hari Minggu kita buka. Nah, kalau ada lagi hari di antara Sabtu dan Minggu buka juga di sana. Nah, itulah kalau Patrako ini. Always open, buka setiap saat. Pemirsa bisa lihat di sini. Ini merupakan beberapa stok kita. Ini di HB20G. Ini paku breaker chisel atau paku breaker. Nah, ini ready semuanya. Mulai dari ada yang HB20G, ada yang SB21, SB81, PB81 ada. Ini dari sana ke sini. Kemudian ini juga bisa dilihat ini. Kemudian bisa disorot ini Bu Admin. Nah, ini sampai ke sana itu semuanya paku breaker. Nah, itu dia stok breaker. Dan di depan itu workshop kita. Itu workshop kita yang merupakan tempat perbaikan tukang.
Oke, dan pemirsa di sini kita melakukan servis, bisa juga melakukan perbaikan, rekondisi, bisa juga ada program janda namanya, program jagung ya, silakan Pak Bos, yaitu janda menanggung. Kalau seandainya pemirsa punya eskavator yang tidak beroperasi lagi, mungkin karena permasalahan di engine maupun pompa, silakan bawa ke workshop kita, kita naikkan pompa baru, kita naikkan engine baru, maka memang fisiknya lama tapi tenaganya baru. Itu program yang ada di Patrako. Nah, kemudian kalau juga ada alat berat atau alat pertanian, mesin-mesin pertanian yang bermasalah juga bisa hubungi kita, ada nomornya di bio kami. Baik pemirsa, untuk kali ini kita akan mereview ini satu unit ekskavator PTC 75. Ini merupakan alat yang cocok untuk di perkebunan, kemudian pertanian. Nah, ini sangat cocok. Ini sudah dilengkapi dengan pisau, atau kalau bahasa yang biasa digunakan itu grader ya. Ini kalau dalam bahasa ekskavatornya ini blade atau pedang. Bisa dilihat pemirsa. Ini panjang blade-nya ini lebih kurang, bisa dilihat ini secara langsung di kamera. Di sini 1 meter sampai sini. 1 meter sampai sini. Kemudian sampai sini. Sampai berarti 1 meter 1,7 atau 170 cm. Jadi ekskavator ini masih muat di dalam truk, walaupun baknya masih ada, tidak perlu menggunakan bak terbuka. Ini bak tertutup juga bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu untuk di blade-nya nih. Kemudian di depan sini, ini merupakan shoe atau bahasa kitanya sepatu. Ini track shoe ya, bisa dilihat. Ini kalau yang terpasang saat ini, bisa dilihat pemirsa, ini panjangnya ini lebarnya ini 60 cm. Kalau ini sudah masuk kategori tapak lebar atau cocok untuk di rawa, cocok juga ini untuk daerah-daerah berlumpur, begitu juga di lahan-lahan gambut, karena ini sudah low ground pressure dia. Artinya dia rendah pressure atau tekanan karena dia sudah memiliki tapak yang cukup lebar. Ini lebar sepatunya di 60 cm. Kalaupun pemirsa menginginkan lebar sepatu yang lebih kecil, contohnya kalau untuk di daerah konstruksi pembangunan, itu bisa kita assembling, itu bisa kita buatkan yang 40 cm atau 400 mm. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita lihat ke arah sini pemirsa. Ini plat-platnya kokoh, kuat. Ini besi semua, tidak ada sambungan di sini. Ini bucketnya ini 0,27 kubik, hampir 0,3 kubik. Ini kapasitas bucketnya 0,27 kubik. Ini link-nya. Kemudian ini kukunya ini ada 4 kuku, 1, 2, 3, 4. Kukunya ada 4, tetapi kalau pemirsa menginginkan kukunya ditambah atau dikurangi, kita bisa penuhi. Intinya, di Patrako ini prinsipnya custom atau request, bisa di request. Kalau mau tambah, Pak, tambah kukunya jadi 5, bisa kita dapatkan. Pak, tambah kukunya jadi 6, bisa. Asalkan itu memang cocok untuk Bapak, Ibu pemirsa sekalian, om-om, paman-paman semuanya, nah bisa. Itu bisa kita buatkan semuanya. Nah, ini dia untuk bucketnya. Kemudian kita, ayo pemirsa saya bawa ke belakang. Mari kita lihat engine-nya atau mesinnya dan juga pompanya. Ini.
Ini tampilan dari luar. Nah, ini contohnya pemirsa. Ini breaker, dual breaker di kelas 6 ton. Nah, ini ya. Ini jelas dibuatkan PB 43 Patraco breaker. Ada nomor HP di sini. Artinya, kalau pemirsa mungkin nanti ada masalah bisa langsung direct ke kita untuk memperbaikinya. Nah, ini mari kita lihat di bagian belakang untuk mereview mesinnya. Oke, mari saya perlihatkan. Mas kucing. Oke, mas kucing. Jangan disebut kucing. Oke, baik pemirsa. Jelas ya? Kalau ada komen-komen silakan, yang mau tanya-tanya spill boleh juga. Boleh, silakan bertanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Nanti kita bertanya. jelaskan oleh. Kita nanti diskusi sharing. Kalau saya yang jadi host dari sini belum terlalu ahli, tapi kalau Pak Bos itu sudah sangat ahli. Bisa semua permasalahan eskavator bisa dijawabnya. Nah, pemirsa bisa disorot ini. Sorot saja, fokus. Ya. Ini eskavator kita ini kalau yang terpasang saat ini ditenagai oleh mesin Yanmar 4 TNV 94L, artinya dia 4 piston. Ini masih full mechanical. Ini masih full mechanical, bisa dilihat ini belum memiliki elektrik actuator, masih menggunakan throttle gas. Nah, ini bisa dilihat. Ini bisa diganti dengan tali gas Vespa. Kalau seandainya putus bisa juga ini diganti dengan tali jawi. Kalau nggak ketemu tali yang asli bisa. Nah, kalau untuk sementara bisa digunakan apa yang nampak. Nah, saat ini semuanya masih mekanikal. Bisa dilihat ini. Ini throttle gasnya masih kelihatan. Belum menggunakan elektrik actuator. Sehingga ini mudah untuk perawatan dan mudah untuk maintenance-nya. Ini ditenagai oleh 4 TNP 94L. Artinya ini mesin tertinggi di kelasnya. Nah, ini dia mesinnya. Kalau ini yang 4 TNP 94L ini menghasilkan 20,6 kg force meter. Artinya kalau kita konversi dia ke horsepower itu sekitar 53 horsepower dengan putaran mesin di 2200 rpm. Nah, ini di 53 horsepower. Nah, ini dia bentuknya. Dan termasuk ini filter udara dan ini indikator filter udaranya masih manual. Ini bisa dilihat. Kalau mampet dia turun ke bawah. Kalau mampet dia turun ke bawah. Bisa dilihat ya, pemirsa. Nah, ini belum ada sensor listrik. Masih manual. Jadi ini memang spesial kita rancang, kita assembling yang cocok untuk mandi lumpur, cocok untuk ya turun naik ke sungai. Nah, ini cocok dia. Ini masih mechanical, full dia mechanical. Itu mesinnya. Berikutnya, pemirsa, ini volume tangki bahan bakarnya ini di 100 liter. Kemudian kecepatan perjalanannya di 4,2 atau 2,2 km per jam. Kemudian kecepatan perubahannya 9,5 R per menit. Kemudian gradability-nya 70%. Dan grain pressure-nya 33,5 kilopascal. Dan volume tangki oli hidroliknya ini sebanyak 80 liter. Nah, ini dia untuk oli hidroliknya. Nah, berikutnya ini pompa. Bisa dilihat pemirsa, pompanya ini. Yang pompanya ini pompanya menggunakan Kawasaki. Pompa Kawasaki, buat min bagus-bagus ini mencorok ini.
pompanya Kawasaki. 200 banyak. Banyak tuh. Iya. Mbak ingin bertanya silakan. Nah, ya, ini pompanya Kawasaki. Nah, nanti kita bisa jelaskan lebih spesifik untuk tangkinya. Ini dia filter fuel filter. Artinya ini filter solarnya ini. Ini filter solarnya. Ini oil filter, artinya ini filter oli. Nah, eskapator ini sudah dilengkapi dengan AC. Ini dia AC-nya yang akan memberikan kompresi agar di dalam kabin itu dingin. Nah, ini stick olinya. Ini bisa dibuka kalau untuk melihat apakah olinya ada atau tidak. Nah, ini dia sekilas gambaran tentang mesin, pompa, dan juga teknologi yang ada di eskapator yang terpasang di PTC 75 Forestry ini. Tadi sudah kita jelaskan dia Yanmar 4NP94L 4 piston menghasilkan 20,6 kg force, kemudian dia bisa menghasilkan 53 tenaga kuda. Yang suka main kuda, 53 ya kudanya. Ya, ini dia. Berikutnya mari kita lihat di sini, ini gambaran dari radiatornya. Dan ini untuk tangki bahan bakarnya. Baik, itu penjelasan sekilas tentang mesin. Kita akan review di bagian kabin. Mari pemirsa, silakan kita review di bagian kabin. Nah, Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini kabin. Ini masih ada barang-barang. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ya, ini gambaran di dalam kabin. Nah, gambaran di dalam kabin. Mari saya spill kabinnya. Silakan naik, Bu admin. Ini kabin kita ini pada prinsipnya kinerjanya ini masih mekanikal, walaupun di beberapa bagian dia memang sudah ada perintah listrik. Bagian mekanikal yang pertama itu tuas gasnya masih menggunakan throttle gas atau tali Vespa, atau bisa juga dibilang tali jawi atau tali sapi. Putus dia ganti aja tali jawi, bisa ya. Bisa dilihat pemirsa. Nah, ini dia untuk ini saya spillkan, saya bawa pemirsa ke dalam. Nah, ini dia. Nah, gambaran di dalam kabin. Tempat duduknya masih tersegel, masih perawan, belum diduduki ini karena belum dibuka segelnya. Masih bagus. Ini dia ada audio, kontrol audio. Di sini bisa dipasangkan radio, bisa juga dimasukkan di sini flash disk, bisa juga dipasangkan di sini Bluetooth. Nah, ini bisa dibuka. Nah, dan ini potensio untuk menambah kipas pada AC, dan ini potensio untuk menambah kedinginan. Ini dia joysticknya. Seperti biasa joystick ada 2, dan kabin ini sudah dilengkapi dengan AC 2 di bagian belakang blowernya dan 1 di bagian depan blowernya. Kalau pemirsa tidak suka dengan AC, nanti kita bisa pasangkan di sini kipas di bagian ini. Dan di atas itu sudah terpasang 2 speaker. Kalau mau menambah speaker, nanti kita bisa tambahkan speaker. Nah, ini dia gambarannya. Ini kabin ini untuk di kaca depan sudah dilengkapi dengan safety atau sudah dilengkapi dengan
kaca pengaman. Nanti kalau ada request tambahan bisa kita pilih. Ini tampilan monitornya sangat sederhana dan mudah sekali untuk dioperasikan, tidak ada tombol-tombol yang rumit, mudah sekali dioperasikan. Nah, ini dia kalau nanti mau dipasangkan breaker, ini untuk pijakannya. Ini sangat simpel dan sederhana, memudahkan operator dan teknisi untuk merawatnya. Sangat mudah sekali. Nah, ini dia. Oke. Berikutnya pemirsa, saya jelaskan tentang kemampuan ekskavator ini. Ibu bisa sorot ke kiri ke kanan ke bawah ke atas biar saya jelaskan. Ya, ekskavator ini bisa dilihat di daerah bucket. Nah, kemampuannya, jangan sorot saya. Sorot ke situ, oke. Kemampuan ekskavator ini dia kalau total keseluruhan operasinya ini 6 ton lebih dengan bucketnya 0,27 kubik. Ini tenagai Yanmar 4NP94L, kemudian 33,7 kW kilowatt atau setara dengan 53 HP dengan putaran mesin 2100. Volume full tangki bahan bakar solarnya ini ada di 100 liter. Kemudian dia kecepatan travelingnya, kecepatan berjalannya itu di 4,2 atau 2,2 km per jam. Nah, gradability-nya itu 70% dan bucket excavating force-nya 38,5 kN ISO. Nah, kemudian ekskavasi maksimalnya itu di 57,5 cm. Kemudian maksimum unloadingnya itu di 39,80 cm. Nah, ini sangat cocok untuk di daerah pertanian. Panjang keseluruhan ini di 5 meter, hampir 6 meter, 5,9 meter. Kemudian radius putar dari ekor kendaraan 1,7 meter. Tinggi totalnya lengan ayun atas di 1,9 meter. Tinggi total atap kabin 2,6 meter. Counterweight ground clearance-nya itu di 7 meter. Kemudian counterweight tingginya itu di 1,6 meter, panjang satu trek itu 1,9 meter, dan panjang lintasan trek tanah itu 2 meter. Lebar keseluruhan 1,9 meter, lebar trek sepatu itu 1,96 meter, kemudian trek gauge-nya itu 1,5 meter, dan lebar trek sepatunya itu tadi seperti yang dijelaskan di 60 cm. Nah, kemudian minimal ground clearance itu di 360 meter. Jadi pemirsa yang mau membeli ekskavator baru, ini harganya murah saja. Nah, harganya murah saja. Dan ada yang tipe junior dari sini juga murah. Bagi pemirsa yang mau bertanya-tanya atau mampir untuk melihat ekskavator kita ini, bisa datang ke Ulak Karang di Jalan Es Parman nomor 176 Ulak Karang, atau juga bisa menghubungi admin di 0811 4100 5120. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu pertanyaan pemirsa baik di inbox-nya maupun di WA-nya. Terima kasih, saya Jai dari Patrako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.